Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali mengkaji kajian kita yang berkaitan dengan ahkam siyam Ramadan. Hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah puasa Ramadan. Pada malam hari ini kita akan bahas adab-adab puasa ya. Setelah itu baru nanti kita adakan tanya jawab. Nah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan. Bulan seorang hamba yang akan panen pahala. Bulan yang merupakan sekolah atau madrasah bagi keimanan bagi setiap kaum muslimin. Oleh karenanya sangat merugi bila kita tidak pandai-pandai mengisi waktu kesempatan yang berharga ini untuk memperbanyak memanen pahala. Maka ingatlah teman-teman semuanya, tidak semua orang itu bisa mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ketika kita mendapati atau berjumpa dengan bulan Ramadan, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Isilah dengan kebaikan-kebaikan. Karena orang yang beruntung dialah orang-orang yang memanfaatkan, yang mengisi hari-hari Ramadan dengan amal-amal ibadah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan sebentar lagi. Kurang berapa hari lagi? Berapa? Kurang 17 hari lagi ya. Sebentar berarti. Kita pertemuan kajian fikih Ramadan ini berarti kurang berapa kali lagi? Pak Imam, hitung dulu dan nyocokkan apa pembahasan? 3 hari, 3 kali ini? 2 dengan ini? Berarti 3, 2 lagi ya? Berarti kurang 2 lagi. 2 pertemuan. Masih ada kesempatan kita membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan ahkam musim Ramadan dan juga memutkinkan. Nah, yang kita bahas adalah di antara adab-adab puasa dan adalah menyegerakan berbuka puasa. Artinya ketika sudah masuki waktu berbuka yang ditandai dengan matahari telah terbenam atau adanya azan maghrib, maka segeralah berbuka. Karena hal itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazalun nasu bi khair ma'il fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia itu menyegerakan berbuka puasa. Ini adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyegerakan berbuka puasa jika sudah tiba waktunya. Maka begitulah bagi muadzin, orang yang adzan.
Jadi sunahkan untuk berbuka dahulu, baru apa? Baru adzan. Artinya dia minum dahulu atau makan kurma dahulu, baru adzan. Ini yang sunnah. Jangan adzan dulu baru apa? Berbuka. Ini keliru. Nah, ya. Kemudian setelah kita sedang berbuka, dengan apakah kita berbuka puasa? Jawabannya adalah dengan yang pertama, rutannya pertama dengan rutab. Apa rutab? Kurma apa rutab itu? Kurma basah. Emangnya yang nggak rutab nggak basah? Nah, rutab adalah kurma yang apa ya? Yang setengah masa ya. Nah, rutab mengkal. Iya. Kemudian jika nggak ada rutab, maka dengan kurma biasa. Yang biasa kita lihat sehari-hari ada di mana-mana, kita lihat. Di mana kita lihat maksudnya ada gitu. Pas ada tempatnya. Nah, kemudian kalau nggak ada rutab, nggak kurma biasa, baru apa? Dengan air putih. Nah, berdasarkan sabda Nabi sallam, kana Rasulullah yufṭhiru an rutabat. Nabi itu dahulu berbuka puasa menggunakan rutab, kurma rutab. Qabla salliya, sebelum Nabi salat. Fa in lam takun rutabat fa'at samarat. Jika tidak mendapatkan rutab, maka berbuka dengan kurma biasa. Fa in lam takun, jika enggak ada juga kurma biasa, hasawatil ma'in, maka beliau berbuka ya dengan air putih. Dengan air putih. Ini hadis sahih Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Syalbani berkata hadisnya hasan. Nah, ya dengan kurma. Nah, apakah orang yang berbuka puasa disunahkan? Ya, disunahkan makan kurma itu harus ganjil. Sebagaimana yang kita saksikan, yang kita dapati, sebagian orang mengatakan sunnahnya itu kalau berbuka puasa menggunakan kurma ganjil. Begitu. Nah, kalau berbuka dengan kurma sudah jelas hadisnya. Sudah jelas apa hadisnya. Lalu bagaimana dengan berbuka dengan kurma yang ganjil? Harus ganjil. Maka kata Syekh Utsaimin, Allahu a'lam bishawab, tidak ada kewajiban, bahkan bukan termasuk sunnah. Bukan kewajiban, bukan pula termasuk sunnah bahwa seseorang berbuka dengan jumlah yang ganjil. Gak ada sunnahnya. Kadang ada orang mengatakan 3, 5, 7 atau 9. Ini bukan sunnah. Kecuali pada hari raya Idul Fitri. Nabi itu ketika mau berangkat ke masjid saat Idul Fitri, Nabi baru memakan kurma. Jumlahnya berapa? Ganjil. Ketika Nabi beranjak menuju tempat salat dari Idul Fitri, ya, beliau memakan kurma dengan jumlah yang ganjil. Nah, itu yang ada dalilnya, ada nasnya. Kalau berbuka dengan kurma yang ganjil jumlahnya, nah ini juga ada hadisnya tapi dhaif, lemah. Sebagaimana Syalbani berkata hadisnya dhaif di kitab Ad-Dhaifah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuftira ala salasin tamarat. Bahwa Nabi itu menyukai untuk berbuka dengan 3 kurma. Aw syai'in lam tusibhu nar, atau Nabi itu berbuka dengan sesuatu yang tidak tersentuh oleh api, artinya yang tidak dimasak. Ini hadisnya farwi yang rawahu Abu Ya'la fa huwa haditsun dhaifun la yathbut. Ini hadisnya dhaif,
bahkan tidak dipastikan. Ungdur Al-Dha'ifah di Albani. Lihatlah pembahasan hadis ini di kitab-kitab Al-Dha'ifah alias Albani. Maka kelas haram. Nah, bahwasanya berbuka dengan kurma yang ganjil tidak ada dalilnya, bukan kewajiban, bukan pula apa? Sunnah. Allahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan ahkam siam, berkaitan dengan hukum-hukum puasa Ramadan, silahkan bagi akhwat boleh bertanya melalui 0812 5700884 0812 5700884. Nah, untuk teman-teman silahkan langsung bertanya ya, langsung angkat tangan boleh. Kalau nggak ada ya saya tanya antum gitu. Itu konsekuensinya. Silakan. Boleh teman-teman, kita bahas kan panjang, kita bahas puasa kemarin ya. Silakan. Biasanya ramai ya yang tanya ya. Sampai waktu adzan pun masih banyak yang bertanya. Nah, pertanyaan. Masya Allah ya. Ustadz, saya mempunyai kakak perempuan yang akan menikah. Baru-baru ini kami mengetahui bahwa kakak saya adalah anak hasil di luar nikah. Ibu saya menikah dengan bapak saya yang telah menghamili ibu saya. Setelah ibu saya hamil, yang ingin saya tanyakan bagaimana binti yang dipakai kakak saya saat ijab qabul nanti. Apakah bisa memakai binti bapak atau memakai binti ibu saya? Dan jika memakai binti ibu saya mohon solusinya Ustadz agar aib orang tua saya tidak tersebar saat ijab qabul nanti, karena pasti akan banyak orang yang mendengar saat ijab qabul dilakukan. Nah, wanita yang hamil di luar nikah, kemudian dia punya anak perempuan, maka yang menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim. Wali hakim di sini siapa? Petugas KUA. Itu sebagai wali hakim. Nah, dan anak itu tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya, meskipun dia bapak biologisnya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Maka kepada sabinnya, kepada ibunya. Nah, ya, kepada ibunya. Ustaz, kita dengar banyak orang saat ijab qabul, apa solusinya? Nikah di KUA. Ya kan? Wali hakim, kedua mempelai, dua saksi, sudah. Ya kan? Itu solusinya. Nikah di KUA. Kalau takut tersebar aibnya. Memang sudah konsekuensi. Cukup baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha, maka Allah akan ampunkan, maka Allah akan maafkan. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu ya, enggak boleh dijaga ke bin bapaknya, tapi binti ke ibunya. Dan yang sebagai walinya adalah wali hakim. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini enggak ada sambung dengan teman Ramadan ya, enggak apa-apa. Nah, lanjut. Ini lanjutannya, Afwan Ustaz, Anda mau bertanya, tapi nggak ada sambungannya. Yang lain silahkan untuk Ikhwan, tolong. Musik nah. Nah, hukum musik adalah haram, sahih.
Ya, hukum musik dalam Islam itu hukumnya haram. Nah, bagaimana kalau kita berpuasa mendengarkan musik? Apakah puasanya batal ataukah puasanya ya berkurang pahalanya? Nah, jawabannya adalah yang pertama, tadi kita telah dibahas tadi sama yang bertanya, musik itu kan haram. Allah firman, "Wa minan nasi may yashtari lahul hadits." Di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan perkataan yang sia-sia, lahul hadits. Yang dimaksud dengan lahul hadits adalah al-ghina. Apa ghina? Yaitu musik. Sebagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka di sini bahwasanya hukum musik na'am itu haram. Dan juga sebagaimana yang Nabi sabdakan, layakunan min ummati, sungguh akan ada sebagian umatku yastahil harra wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan ada sebagian umatku yang akan menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, minuman keras yang memabukkan, dan juga alat musik. Kelak akan ada yang menghalalkan. Ya, minuman keras sebenarnya sudah ada ya kan, yang menghalalkan. Tapi kena protes ulama yang lain. Nah, begitu pula ya, musik juga haram hukumnya. Haram. Berarti terkait masalah orang yang berpuasa mendengarkan musik yang diharamkan, apakah mengaruhi puasanya? Jawabannya adalah iya. Ya, dia mempengaruhi puasa. Oleh sengaja ya dengar musik, sengaja mutar. Nah, dengan dalil ya, nah, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Fala jalsus wala yajhal, maka janganlah berkata kotor dan berbuat bodoh, al-jahal, ya yajhal. Nah, di sini maksudnya wala yajhal, perbuatan bodoh adalah perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan, maka mendengarkan perbuatan yang diharamkan atau mengerjakan hal yang diharamkan, maka mempengaruhi puasanya. Nah, dan juga sebagaimana yang Nabi sabdakan, man lam yada' qaul zur wal amal bih wal jahla, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amal bih, dan juga mengamalkannya, wal jahla, serta kebodohan, falaisa lillahi hajatun an yada' syarabah, maka Allah tidak butuh ya orang itu menahan makan dan minumnya. Ya, maka hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwa ya, mendengarkan hal yang diharamkan, mengerjakan hal yang diharamkan bisa mengurangi pahala puasa. Bisa mengurangi pahala puasa. Bahkan amal atau pahala puasanya bisa habis, nggak dapat apa-apa. Tergantung ya besarnya jenis dosa yang dia kerjakan. Nabi bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamil ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian padanya kecuali apa? Hanya lapar dan hanya ju'. Keluarin dapat lapar saja. Nah, jadi ini ya bahayanya kalau seorang itu berpuasa tapi masih mengerjakan hal yang diharamkan. Tidak dilakukan. Nah, kalau kita nggak sengaja terdengar, nggak ada masalah, nggak sengaja, tidak menikmati. Untuk sengaja putar musik sambil joget-joget, wah ini bahaya. Ngapain gitu? Daripada lapar Ustaz penting. Nah, jawabannya nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau terdengar nggak masalah terdengar. Antum lewat, mau ke pasar misalnya beli baju,
ya terdengar, kan kita nggak sengaja, ya nggak ada masalah kalau nggak sengaja, ya Allahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Nah, pertanyaan berikutnya di sini ya. Bagaimana jika wanita hamil 4 bulan di bulan Ramadan berpuasa? Di bulan Ramadan berpuasa, apakah dia bayar fidyah atau gimana? Mbak, perhatikan pertanyaannya. Bagaimana jika wanita hamil 4 bulan di bulan Ramadan berpuasa? Paham? Apakah dia bayar fidyah atau gimana, Ustaz? Gimana maksudnya? Jika wanita hamil 4 bulan di bulan Ramadan berpuasa, maka jawabannya apakah dia berfidyah? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia sudah apa? Berpuasa. Nah, kan begitu. Kalau berpuasa enggak perlu berfidyah. Dan juga enggak perlu qadha ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, tanya berikutnya. Ustaz, bagaimana puasa yang benar di bulan Sya'ban? Ya. Mohon penjelasannya. Nah, bulan Sya'ban juga merupakan bulan yang mulia, bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban merupakan bulan yang mulia. Kemudian bagaimana hukumnya berpuasa di bulan Sya'ban? Atau mengkhususkannya? Kalau mengkhususkannya, ini yang nggak dibolehkan. Kalau mengkhususkannya, maka tidak bolehkan. Nah, kalau nggak mengkhususkannya, labas, nggak ada masalah, ya. Apakah ada hadis atau dalil yang berkaitan dengan perkara ini? Jawabnya adalah sangatlah banyak ya. Ada hadis yang berkaitan dengan ini. Nah, yang pertama hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Salamah, dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan apa? Bulan Sya'ban. Aisyah jawab, kana yasumu hatta naqulu qad sham. Beliau biasa berpuasa sampai kami mengatakan sungguh telah berpuasa terus. Wa yuftiru hatta naqulu qad afṭara. Dan beliau berbuka sampai kami mengatakan sungguh beliau telah berbuka. Nah, walam ara sha'iman min syahri qad aktsara min siyamihi min Sya'ban. Dan aku tidaklah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak dibandingkan pada bulan Sya'ban. Ya, ini disebutkan dari Sahih Muslim. Nah, Nabi perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Perbanyak. Maka dengan dalil ini bahwasanya hukum puasa bulan Sya'ban kalau menggenapkan 1 bulan ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nggak ada keterangannya. Tapi perbanyak boleh. Ingat, tapi nggak boleh mengkhususkan. Kadang ada orang mengkhususkan kita puasa nisfu Sya'ban saja. Ada? Dia peringatkan nanti kalau saat puasa Sya'ban nanti dia akan puasa di tangan Sya'ban. Dia peringati. Ini nggak boleh. Tapi kalau antum isi dengan puasa-puasa sebanyak nggak ada masalah. Sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi banyak apa puasa di bulan Sya'ban. Dan itu juga merupakan untuk latihan ya sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ada ikhwan tanya, silakan. Enggak ada, dengar aja begitu ya. Nah, disebutnya Ustaz, masih ada bagi akhwat ya. Bagaimana menyikapi orang tua yang larang datang kajian karena nilai akademik sekolah yang rusak? Dan apakah jika kita mengikuti kajian online mendapatkan pahala yang sama seperti datang ke kajian karena dilarang orang tua? Nah, jawabannya adalah terkait masalah mendatangi kajian. Nah, ini fihi tafsil bagi akhwat.
jika para perempuan di rumahnya sudah ada yang bisa mengajari dia ilmu seperti akidah, tauhid, ya, dia ngajari, misalnya suaminya seorang ustadz atau suaminya seorang dosen, tapi dosen juga ustadz gitu kan, tauhid, ya kan? Maka nggak ada masalah ya, nggak perlu isinya ke kajian. Ngapain kajian? Suaminya bisa ngajar. Mau ngajar akidah, ayo, tauhid, ayo, gitu kan? Nah, itu pula seorang anak ya, jika di rumahnya ada yang bisa mengajari akidah, tauhid oleh orang tuanya atau abangnya, nggak ada masalah. Dia cukupkan apa kajian di rumahnya. Ini masalah apa wanita. Namun jika di rumahnya tidak ada yang mengajari ilmu akidah atau tauhid, maka para wanita dia boleh keluar untuk menuju ke masjid kajian. Di mana dalilnya? Dalilnya adalah perintah untuk belajar mengkaji tauhid. Itu perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya Allah lebih didahulukan daripada perintahnya siapa? Manusia. Allah firman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah kalimat la ilaha illallah. Ini perintah, fa'lam, ilmuilah, ketahuilah. Dan juga Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fardhu muslim." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim. Wajib hukumnya. Maka belajar itu wajib bagi perempuan juga bagi laki-laki. Nah, ya. Dan juga ada sebuah hadis, la tamna'u ima'a masajidillah. Wahai para laki, jangan engkau melarang ya para wanita ya untuk mendatangi masjidnya Allah. Nah, ya maka itu rinciannya. Namun Ustaz, bagaimana jika kita ya untuk menggabungkan itu semuanya? Kita nggak perlu datang ke masjid karena sudah mudah dengan cara kajian online. Apakah itu dibenarkan? Dibenarkan. Dibenarkan ya, kajian online dibenarkan. Nggak ada masalah. Nggak usah datang ke masjid, kata orang tua, jangan ke masjid, di rumah saja kajiannya. Ya, bisa online kan, ini juga di live kan. Live mana ini? Roja TV. Ini Teman Baik TV juga live gitu kan. Nah, ya nggak ada masalah, awak di rumah saja. Apalagi orang tuanya, ibunya itu sakit, ya kan? Nggak perlu dia ke masjid, nggak perlu dia kajian, datangin ilmu di rumah saja. Apakah sama? Jawabannya tentu berbeda. Apakah sama baca di rumah online sama ke masjid? Berbeda keutamaannya. Tentu lebih banyak pahala orang yang datang langsung ke majelis ilmu. Ya, dapat ketenangan, dapat doanya malaikat. Ya, langkah ke masjid juga dihitung pahala. Menunggu sholat ya satu ke berikutnya juga pahala, banyak keutamaannya. Tentu berbeda. Lebih utama kemana? Datang ke majelis ilmu. Nah, karena kalau di rumah itu kadang-kadang kurang fokus di rumah, belajar online gitu, nggak fokus. Di mana nggak fokusnya? Satu, sinyalnya kadang hilang. Pas lagi dengarkan hilang sinyal. Waduh, gimana? Soalnya putus-putus. Atau pas saat di rumah itu nggak konsentrasi, yang jelas ya, tidak konsentrasi. Nah, Allahu a'lam bishawab. Tanya berikutnya, ada yang untuk ikhwan? Mas Pul, silakan. Enggak. Pak Kaspul, apa? Masya Allah. Nah, Ustaz, apakah ada keutamaan membaca surah Yasin di malam nisfu Sya'ban? Jawabannya tidak ada hadis yang menerangkan akan hal itu, enggak ada. Maka mengamalkannya termasuk perkara yang bid'ah, perkara yang baru dalam agama. Karena Nabi enggak contoh, Nabi enggak ajarkan. Dan tidak ada peringatan malam nisfu Sya'ban, enggak ada. Nah, baca aja Al-Quran setiap hari, ya kan? Setiap hari diamalkan doa Al-Quran. Jangan mengkhususkan tanpa dalil. Jadi mengamalkannya tanpa dalil termasuk perkara bid'ah. Allahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Silakan Pak.
Hmm. Itu kan ada perbedaan tuh tanggalnya. Kan kalau di Arab Saudi 13, kan kita 12 jadi yang Mengikuti yang 13, 14, 15 ya. Nah, yang lebih 13, 14, 15. Nah, Allah Ta'ala. Yang lain silakan. Ulang. Nah. Nah, tanya bagus sekali. Seseorang yang masuk Islam di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, Lebaran kurang 3 hari misalnya, ya kan? Apakah ada? Ada. Masya Allah ya. Ada, emang ada. Nah, kalau dia berpuasa masuk Islam di bulan Ramadan di pagi hari misalnya, ya di pagi hari atau pagi hari jam 7 misalnya, pagi dia masuk Islam, maka saat itu dia berkewajiban untuk berpuasa, karena di atas syarat orang yang berpuasa dia harus Islam, dia harus puasa. Kalau dia Islamnya di malam hari, maka di pagi hari dia harus langsung puasa. Bagaimana dengan hari-hari yang telah dia tinggalkan? Jawabannya tidak ada qadha baginya, tidak ada. Kenapa nggak ada qadha baginya? Karena kewajiban puasa belum saat itu, belum, dia masih kafir. Ketika Islam baru kewajiban berpuasa, maka dihitungnya saat masuk Islam. Nah, Allahu a'lam bishawab. Yang lain ada? Silakan Pak. Kalau puasa saat ini kan Nah, masalah pelaksanaan di bulan Sya'ban disunahkan berbanyak puasa ya. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah ya bebas? Artinya kalau hadis yang bukan mutlak, maka juga cara berpuasa secara mutlak boleh lakukan. Senin Kamis misalnya, atau yang bujang puasa terus juga nggak apa-apa. Puasa sabab, ya kan? Labas, nggak ada masalah ya. Nah, yang lain? Satu lagi ya. Masya Allah, ini pertanyaan tahlilan ya. Ketika ada saudara kita yang meninggal, kita sudah memberitahu ke mereka bahwa tahlilan itu tidak boleh, tetapi mereka tetap melakukannya. Apa yang harus kita lakukan, apalagi keadaannya di satu rumah? Nah, jawabannya adalah ketika kita melihat kemungkaran, kewajiban kita adalah mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Yang mampu dengan tangan maka dengan tangan, yang mampu dengan lisan maka dengan lisan. Di antaranya apa kita sampaikan itu perbuatan yang nggak ada dalilnya, tapi nggak contohkan, cukup baginya. Hanya gitu saja. Ya, hanya begitu saja, sampaikan semampu kita. Nah, kita kewajiban hanya menyampaikan saja. Untuk merubah hati kita nggak bisa. Nggak bisa rubah hati orang. Bagaimana kejadiannya di rumah kita? Artinya di rumah orang tua, kita numpang ke orang tua. Gitu maksudnya ya. Ya kita mengingkari perkara itu. Caranya bagaimana? Tidak duduk di situ. Antum ingkari tapi duduk di situ sampai kan mendukung. Mendukung itu. Apalagi bantu bagikan rokok misalnya. Waduh. Ini mendukung kemaksiatan. Nggak boleh. Ya, jadi sudah nggak di situ, nggak duduk di situ, di kamar saja nggak ada masalah. Katakan saya nggak mau bantu perkara yang Nabi larang, begitu ya. Nah, ingat, tapi nyampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Tidak boleh keras, tidak boleh frontal. Nah, Allahu a'lam bishawab. Doa penutup kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.